Iya, ini sidang adalah pembacaan pledoi. Tadi pledoi dari pengacara sudah disampaikan secara resmi, yaitu kita menuntut bebas terhadap Faris RM. Karena pasal-pasal yang dituduhkan adalah pengedar, tapi dia kan hanya pengguna. Makanya kita menuntut dia, kita meminta membela dia supaya dia bebas. Kemudian kalau nggak bebas, kita memohon majelis supaya menghukum dia dengan cara direhabilitasi. Jadi ada permohonan supaya dia direhabilitasi untuk nanti yang kedua kalinya. Tadi kan sudah dibedah sama-sama dengan majelis hakim, yaitu rehabilitasinya adalah baru 1 kali. Begitu. Di perkara yang ketiga, ini perkara yang keempat ini kita memohon rehabilitasi yang kedua kalinya. Memang dalam ilmu rehabilitasi ada diberikan kesempatan sampai 3 kali untuk direhab. Begitu. Tadi kan baru sekali. Ini mudah-mudahan kali kedua dikabulkan oleh hakim sebagai rehabilitasi yang kedua. Jadi itu yang kita mohonkan tadi, dan hakim juga sudah membedah tadi dalam persidangan soal rehabilitasi. Hakim menanyakan juga kepada saudara Faris RM, rehabilitasinya keberapa tadi? Baru 1 kali. Dijelaskan, oh ya baru 1 kali, berarti ada kemungkinan rehabilitasi kedua. Gitu. Jadi masih ada kesempatan 2 kali lagi rehabilitasi. Itu yang kemudian dibedah tadi kan. Harapannya hakim kemudian lebih kemudian condong kepada rehabilitasi dan bukan kepada penghukuman, begitu. Itu yang diharapkan. Tapi tadi karena kami meminta supaya pledoi kami supaya beliau bebas dari jeratan pasal, akhirnya hakim meminta supaya penuntut umum bagaimana, mau ada replik nggak secara lisan atau tulisan? Jawabnya ada replik, artinya jawaban terhadap pledoi itu di hari Kamis nanti tanggal 14 secara tertulis, begitu. Ya. Tapi dari Om Faris sendiri seperti Oh iya, apa? tadi Om Faris tadi sudah juga melakukan pledoi secara lisan. Dia menyatakan permintaan maaf yang sebesar-besarnya, yang pertama kepada semua masyarakat, kepada keluarga, kepada majelis hakim, dan kepada semua yang hadir di persidangan, terhadap teman-teman media juga tadi dia sampaikan secara dalam hati tadi terhadap media kan. Begitu. Yang kedua, dia menyesali perbuatannya. Yang ketiga, dia menyatakan kapok atau tobat, dan dia tidak akan melakukan perbuatan ini lagi, dan katanya ini adalah yang terakhir kalinya dia menggunakan narkoba dalam perkara ini. Kedepannya dia tidak akan lagi menggunakan narkotika. Dia akan fokus untuk kemudian bertanggung jawab terhadap keluarganya lagi, mencari nafkah, dan yang terakhir dia akan kembali berkreativitas sebagai musisi, pencipta lagu, komposer, dan nyanyi bukan ya? Ya udahlah, itu dah tadi ya. Oke. Tapi tetap berarti tetap keinginan dari Om Faris dan Bang Dio sendiri untuk direhab ya? Iya, tentunya direhabilitasi. Makanya tadi ada pertanyaan dari majelis hakim juga kepada Faris RM, sudah berapa kali Anda direhabilitasi? Baru 1 kali yang mulia. Tadi kan begitu kan? Dengan segala penjelasannya baru 1 kali. Sementara dalam ilmu kebijakan pecandu narkotika ada diberikan kesempatan sampai 3 kali untuk rehabilitasi. Jadi baru 1 kali rehabilitasi, mudah-mudahan ini yang kali kedua, dan tidak ada lagi kali ketiga untuk rehabilitasi gitu. Jadi itu ya yang kemudian dimohonkan oleh Faris RM ya. Berarti pasal yang dituntutkan ke Om Faris atau pasal yang dikenakan kepada Faris RM adalah pasal dia sebagai pengedar gitu. Makanya kemudian kami menuntut bebas, karena tentunya tidak terpenuhi lah, seorang pengguna didakwakan sebagai pengedar kan tidak terpenuhi. Jadi kami mohonkan supaya diputuskan bebas dari jeratan pasal ya. Nah, tapi kalau majelis hakim juga berpendapat lain, kami mohonkan supaya direhabilitasi. Memang itu yang paling tepat, direhabilitasi sih. Gitu. Ya? Oke. Oke, amin. Terima kasih. Terima kasih ya Bang. Iya Bang.
Jadi pertama di BNN itu pas P21 saya dioper ke rumah sakit keterampilan obat di Bogor. Di mana saya menyelesaikan sampai akhir. Dua kali maksudnya mungkin dua. Ya itu maksudnya P21-nya yang mulia. Jadi RSKO, rumah sakit keterampilan obat. Dua kasus yang berbeda. Enggak, satu. Berarti saudara baru satu kali Satu rehab. kali ya. Karena waktu itu kan di video kan terlalu jauh yang dia kalau sidang. Sehingga saya dirujuk ke rumah sakit keterampilan obat. Rehab, kalau udah di rehab udah sidangnya harusnya udah selesai dong. Ya, saudara di rehab itu setelah ada putusan pengadilan yang kemudian namanya menjatuhkan semuanya itu adalah rehabilitasi. Yang saya rehabilitasi 1 tahun. Jadi dari Polres, waktu saya ditangkap itu saya cuma semalam di Polres, BAP, kemudian paginya saya udah dioper ke BNN Indo 3 bulan. Saudara di bawah beliau itu bukan berdasarkan putusan pengadilan. Belum. Bukan putusan Nah, pengadilan. 3 bulan, habis dari 3 bulan di Indo, P21, ke RSKO, sidang, diputuskan untuk menyelesaikan rehabilitasi sepanjang tahun. Ini yang mulia. Sempat sidang. Ya. Putusannya rehab. Sidang ya. Putusannya rehab. Ya. Melanjutkan Lulusannya sampai selesai 1 tahun. Oke, Bu Jaksa terkait ini karena teorinya minta bebas, ya, refleks mau disampaikan di sana ditulis. Mike. Nanti antara penasihat hukum terdakwa dan terdakwa di mana penasihat hukum memberikan kepada terdakwa mengamati. Boleh kami izin mohon satu tunggu sebentar. Oke, lanjut. Kami mohon menanggapi satu. Panggilan sidang Mohon izin menanggapi satu. Tulisan, ya, tulisan, tertulis. Berarti kalau ibu disampaikan aja, kami kasih waktu ya. Ya. Hari Kamis bisa. Ya. Kamis tanggal 14. Besok. Berarti minggu ya. Siap. Tanggal 14 bisa. Ya. Ya. Lantai kulit. Pledoi itu replik. Ya, sekarang tanggal 11. Berarti hari Kamis. Tinggal hari kembali lagi. Ya. Oke, terdakwa kembali ke tahanan sidang akan kita buka kembali. Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, sidang yang kami muliakan. Bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di sepanjang proses persidangan dalam perkara akuo, kami selaku penasihat hukum dan terdakwa tidak ada bermaksud untuk memutarbalikkan fakta atau mengaburkan fakta. Namun justru kami bermaksud untuk membuka semua fakta secara terang benderang melalui nota pembelaan yang kami susun, karena kami menilai ada indikasi human error dalam dakwaan maupun tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Bahwa kami menilai tuntutan dari jaksa penuntut umum sama sekali tidak memperhatikan secara menyeluruh dan utuh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika serta meniadakan tujuan dibentuknya undang-undang tersebut. Hal ini menyebabkan jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan yang seharusnya ditujukan kepada pengedar, namun dalam faktanya tuntutan tersebut justru menyasar pada korban penyalahgunaan narkotika. Tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum yaitu pidana penjara 6 tahun dan denda 800 juta subsidi 3 bulan penjara merupakan suatu tuntutan yang sama sekali tidak mencerminkan keadilan dan kebermanfaatan hukum. Karena dari fakta yang terungkap selama persidangan, terdakwa tidak terbukti mengedarkan narkotika. Terdakwa sama sekali tidak ada niat jahat untuk masuk dalam peredaran gelap narkotika. Oleh sebab itu, kami yakin dan percaya bahwa majelis hakim yang mulia merupakan wakil Tuhan yang dalam tugas dan pengabdiannya tidak terlepas dari sifat keiladian. Saat ini kami berperan sebagai pencari keadilan dan pembela kebenaran. Dalam nota pembelaan ini telah kami sampaikan segala hal yang kami yakini dan imani bahwa terdakwa tidak bersalah. Kami berharap majelis hakim yang mulia menjadi secercah cahaya di tengah gelap berita hukum pada saat ini. Dengan segala hormat, izinkanlah kami tim penasihat hukum dan terdakwa mengajukan permohonan kepada majelis yang mulia. Belum.
Mas Faris sehat-sehat ya. Pembelaan atau pledoi dari hasil sidang kita selama kurang lebih 3 bulan yang sudah kita lalui, tibalah saatnya dari kami penasihat hukum terdakwa untuk membacakan pledoi atas dakwaan dan tuntutan dari jaksa penuntut umum yang barusan dibacakan minggu kemarin.